karena yang bersangkutan bukan penyelenggara negara dan juga sudah dewasa, sudah terpisah dari orang tuanya, menyampaikan bahwa Kedeputian Pencegahan tidak dapat memutuskan atau menyampaikan ini bukan gratifikasi. Terkait pernyataan Saudara Nurul Gufron yang menyebut tidak ada gratifikasi dalam kasus pemberian fasilitas jet pribadi pada Kaisang, maka IM 57 Institute berpendapat sebagai berikut. Pertama, menjadi pertanyaan mendasar, mengapa Nurul Gufron yang memiliki berbagai rekam jejak pelanggaran kode etik selama menjabat sebagai pimpinan KPK justru malah tiba-tiba menjadi corong suara dari KPK yang tiba-tiba menyatakan tidak adanya gratifikasi pada kasus Kaisang. Ini menjadi presiden buruk. Satu, Nurul Gufron sebenarnya sudah kehilangan legitimasinya sebagai pimpinan KPK karena berkali-kali terlibat pelanggaran kode etik di KPK, dan ini menjadi presiden buruk karena juga logika dasar yang mendasari argumentasi KPK juga tidak beralasan. KPK tidak konsisten dalam penanganan kasus gratifikasi dengan alasan bukan penyelenggara negara. Kami masih konsisten bahwa tidak ada perbedaan antara kasus ini dengan kasus Rafael Alun maupun kasusnya Andi Pramono, di mana juga pemberian gratifikasinya melalui saudara dan kerabat keluarga mereka masing-masing yang menjadi tersangka di KPK dengan kasus gratifikasi. Pemisahan kartu keluarga karena berkeluarga dan karena sudah tidak lagi dihidupi di satu rumah ataupun kemudian karena sudah terpisah kakaknya, itu tidak menjadi alasan yang logis. Itu sangat tidak masuk di akal karena pemisahan tanggung jawab terkait penyelenggara negara dan keluarganya itu tidak memutus hubungan keluarganya. Betapa banyaknya kasus-kasus yang sudah ditangani oleh KPK, bahkan sudah inkrah, yang terkait dengan penyelenggara negara itu juga terlibat memiliki afiliasi dengan kerabat yang sudah berkeluarga, karena pembuktian selalu berbicara lebih secara material. Jadi ada tidak garis merah antara pemberian dengan si keluarga tersebut. Jadi tidak hanya melihat secara formalitas ada di satu kakak atau tidak satu kakak. Lebih dari itu, kemudian beredar data dan informasi yang menunjukkan adanya potensi koneksi dari pihak yang memfasilitasi private jet. Bukan hanya dalam konteks ayah Kaisang sebagai seorang presiden, tapi juga kakak Kaisang juga adalah sebagai penyelenggara negara di kota Solo, yaitu menjabat sebagai wali kota, di mana adanya dugaan bisnis yang dilakukan oleh penyedia jet yang kemudian memfasilitasi Kaisang menggunakan private jet ke Amerika. Itu penyedia jet tersebut memiliki bisnis di wilayah kota Solo. Terlebih penyediaan jet ini diduga tidak hanya sekali namun sudah berkali-kali, bahkan terkesan rutin. Tidak hanya Kaisang tapi juga keluarganya juga menerima fasilitas yang sama. Kedua, perlu dipertimbangkan oleh KPK untuk melakukan proses penyelidikan kasus ini, karena kasus ini tidak hanya mengatur tentang bagaimana kemudian ini menjadi klarifikasi yang rasional atau tidak rasional jika hanya di ruang lingkup gratifikasi di Direktorat Pencegahan, namun juga harus dilakukan pencarian alat bukti melalui proses penyelidikan di Deputi Penindakan. Hal tersebut mengingat penyelenggara negara yang terkait baik Presiden maupun Wali Kota Solo tidak pernah melaporkan dan menjelaskan mengenai penerimaan fasilitas tersebut. Perlu diluruskan bahwa kewajiban pelaporan gratifikasi berada pada tangan si penyelenggara negara. Karena apabila dibaca secara sistematis, maka penerima gratifikasi sebagaimana dimaksud pasal 12C harus dikontekskan sesuai pasal 12B, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kegagalan seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri melaporkan gratifikasi yang diterimanya dalam jangka waktu 30 hari, maka gratifikasi tersebut secara otomatis berdasarkan pasal 12B besar dianggap sebagai suap, sehingga KPK berkewajiban membuka sprindik untuk melakukan penyelidikan, mencari peristiwa tersebut, ada atau tidaknya peristiwa suap tersebut.